Upaya mengembangkan sektor pariwisata terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sidendring Rapang. Salah satunya menggelar pelatihan pengelolaan desa wisata. Pelatihan terlaksana berkat dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pelatihan pengelolaan desa wisata dilaksanakan 2 hingga 4 Agustus 2023 di Ballroom Algoni Hotel Grand Sydney Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Adapun peserta pelatihan terdiri dari kepala desa dan pemerhati pariwisata di Bumi Nene Malomo yang berjumlah 40 orang. Bupati Sidrap diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Muhammad Iqbal membuka pelatihan didampingi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Sidrap, Indah Said Rum, dan Kepala Bidang Pariwisata Yasmin. Inspektur Daerah Kabupaten Sidrap Rohadi Ramadan sebagai salah satu narasumber juga hadir saat pembukaan. Muhammad Iqbal mengatakan pengelolaan desa wisata yang tepat akan mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pengembangan pariwisata, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia pun berharap pelatihan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. Kenapa pengembangan sektor pariwisata di Sidrap ini perlu kita tingkatkan? Karena memang kita semuanya bisa, Pak, karena kita berada di perlintasan. Kita berada di tengah-tengah perlintasan moda transportasi dari seluruh penjuru yang ada di Sulawesi. Kemanapun kita mau pergi, insya Allah akan lewat di Sidrap. Persoalannya sekarang, selama ini hotel-hotel yang ada di Sidrap bukan menjadi tujuan turisme untuk menginap karena ada kunjungan di Sidrap, tapi hanya sekedar singgah untuk memasarkan barang-barangnya ke daerah-daerah lain. Jadi kita belum menjadi tujuan wisata. Makanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mentargetkan di tahun 2023 ini ada 7,4 juta wisatawan mancanegara. Ditarget karena tahun lalu itu cuma 3,6, karena melihat perkembangan wisata mancanegara, wisatawan mancanegara ini meningkat di tahun 2023 dari target 1,5 menjadi 3,6, makanya di tahun 2023 ini ditargetkan 7,4. Ini peluang bagi kita. Makanya pengembangan desa wisata ini perlu kita tingkatkan. Tapi persoalannya adalah mampukah kita membedakan mana desa wisata dan mana tujuan wisata di desa? Hal senada disampaikan Kepala Dinas Dispora Par Sidrap Indah Said Rum. Menurutnya dengan adanya pelatihan itu mampu membuka mata, wawasan, dan bahkan semangat untuk mengembangkan potensi desa. Semakin banyak kunjungan wisatawan, tentu membuka peluang bisnis dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah Sidrap dapat, dan syukur lagi kabupaten lain yang pernah dapat banyak turun, sementara Sidrap alhamdulillah lagi meningkat. Dari tahun 2021 dia cuma dapat 4 kegiatan, 2022 bertambah lagi 2 jadi 6, 2023 alhamdulillah tambah lagi 2, 8. Jadi untuk 2023 ini insya Allah dalam membentuk pariwisata yang handal ada 8 kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan. Kemudian pengembangan pariwisata akan melibatkan peran penuh bagi desa untuk melakukan terobosan. Jadi kegiatan-kegiatan ini tidak akan terlepas dari desa. Kita memang bertumbuh kepada perkembangan pariwisata di desa, baik peningkatan infrastruktur maupun promosi dan pemasaran pariwisata, sehingga mampu menjadi sebuah destinasi yang layak, ya, menjadi destinasi yang layak dan nyaman untuk dikunjungi, sehingga diharapkan dapat mengubah wajah yang selama ini berpotensi hanya di bidang sektor pertanian, peternakan, perikanan, menjadi pedesaan yang transformasi agrowisata, akan membentuk 2 sektor pemasukan, yaitu dari sisi
pertanian dan sisi kepariwisataan. Sementara Kepala Bidang Pariwisata sekaligus Ketua Panitia Yasmin memaparkan, selain pemaparan berbagai materi, pelatihan itu juga akan diisi praktek lapangan yang akan dilakukan di Ekowisata Mangrove Lantebung, Makassar. Kegiatan kita ini tentunya atas dana dari Kementerian Pariwisata, yaitu dana DAK, untuk pelatihan pengelolaan duta wisata ini sebesar 150 juta. Dan perlu juga kami laporkan bahwa kegiatan ini kita prioritaskan untuk desa-desa yang sudah termasuk desa wisata yang ada di Kabupaten Sidrap. Sesuai dengan SK, ada 22 desa yang kita hadirkan pada saat ini. Kegiatan kita ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 2 sampai tanggal 5, dan insya Allah perhatian lapangannya kita akan menuju ke objek wisata di Makassar ya, yang pernah dikunjungi oleh Bapak Menteri Pariwisata, yaitu hutan desa wisata Lantebung. Dari Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.